Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus tsana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Para alim, para asatidz, para tuan guru, para imam yang saya muliakan dan saya hormati, Ketua PJNU Kabupaten Poso beserta jajarannya yang saya hormati, Ketua PJNU Kabupaten Tojo yang juga hadir, kemudian tadi yang mewakili Bapak Bupati, juga pengurus DKM Masjid Raya Masjid Agung Baitur Rahman Kota Poso yang saya hormati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini dalam rangka acara tabligh akbar yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, untuk kedua kalinya saya bisa bersilaturahmi ke Kabupaten Poso. Yang pertama kira-kira tahun 2020, setahun yang lalu, dan sekarang yang kedua. Tadi malam selama 2 hari acara di Kabupaten Tojo Una-Una. Karena sekarang ini perjalanan ke Palu dari Tojo itu jauh ke Palu, sehingga di sini bermalam dan tabligh akbar. Tema yang akan kita bicarakan pada malam ini adalah meneguhkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini artinya ajaran Islam yang dianut oleh bangsa Indonesia sejak awal Islam disebarkan kepada bangsa kita. Ini namanya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini penting saudara, kita ini memperkuat ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sangat penting. Mengapa? Agar umat Islam ini terjalin ukhuwah persaudaraan yang kuat. Kalau umat Islam ini terjalin persaudaraan yang kuat, insya Allah akan membawa dampak yang positif bagi persatuan bangsa. Di negara kita ini sering terjadi gaduh karena tidak bersatu. Padahal persatuan itu sangat penting. Karena Islam di Indonesia ini Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah mayoritas memang, maka perlu adanya penguatan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu artinya apa? Islam yang disebarkan kepada bangsa kita ini sejak awal dulu mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, dan orang-orangnya Sufi. Ini yang dimaksud Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Pentingnya ya kita mengetahui keutamaan Ahlus Sunnah.
Kalau kita tahu, insya Allah gak mudah bertengkar dengan sesama umat Islam. Dan orang yang di luar Islam di negeri kita gak perlu khawatir, karena Islam ini memang rahmatan lil alamin. Artinya apa? Gak ganggu. Orang yang gak mau masuk Islam ya gak apa-apa. Itu urusan diri sendiri. Jadi tidak ada paksaan di dalam agama. Nah, tentang keutamaan Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ini yang perlu kita tahu agar kita ini rukun sesama umat Islam. Dalam Al-Qur'an dikatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalau tidak salah, saya ke masjid ini 2 kali. Waktu ke Poso pertama, saya dulu baca khutbah. Sebagian wajah-wajah ini saya masih ingat dikit-dikit yang ikut khutbah di sini. Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Allah menjelaskan, mendeklarasikan bahwa kalian umatnya Nabi Muhammad, umat Rasulullah SAW adalah umat terbaik. Jadi umatnya Rasulullah ini umat terbaik, saudara. Apa yang dimaksud umatnya Rasulullah ini umat terbaik? Terbaik itu dibandingkan siapa? Karena biasanya kalau ada baik, ada jelek, ada perbandingannya. Perbandingannya siapa? Maksud umatnya Rasulullah ini umat terbaik, umatnya Rasulullah lebih baik daripada umat-umat para nabi terdahulu yang masih lurus, berjalan di atas ajaran tauhid dan sama-sama calon penghuni surga. Jadi umatnya Rasulullah ini lebih baik, lebih mulia daripada umatnya nabi-nabi terdahulu, daripada umatnya Nabi Adam, daripada umatnya Nabi Idris, daripada umatnya Nabi Nuh, daripada umatnya Nabi Ibrahim, daripada umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Pertanyaannya, mengapa umatnya Rasulullah lebih mulia, lebih utama, lebih baik daripada umat para nabi terdahulu? Apakah karena umatnya Rasulullah ini paling lama beribadah, atau karena paling banyak beramal? Bukan. Bukan karena paling lama beribadah, bukan karena paling banyak beramal. Karena kalau penilaian baik dilihat dari lama beribadah, banyak beramal, umatnya Rasulullah jelas kalah dengan umat-umat para nabi terdahulu. Umatnya nabi-nabi terdahulu itu, saudara, badannya besar-besar, usianya panjang-panjang. Bayangkan, umatnya Nabi Adam tingginya rata-rata 30 meter, besarnya 3,5 meter. Ini masjid ini sampai kubah berapa meter ini? Mungkin ada 15 meter. Umatnya Nabi Adam dua kalinya masjid ini tingginya, besarnya 3,5 meter. Ini nggak sampai 1 meter ini. Ini 1 meteran, 3,5 meter. Dan usianya panjang-panjang. Umatnya Nabi Adam ini rata-rata 1000 tahun lebih, 1200, 1500, 1700, 2000, 2500 itu umatnya Nabi Adam. Jadi beribadah itu lama, beribadah kuat, karena besar, usianya panjang. Lalu oleh Allah pada masa Nabi berikutnya mulai dikurangi, generasi berikutnya dikurangi, orangnya tambah pendek, usianya tambah pendek. Generasi berikutnya dikurangi lagi, terus kurang, sampai generasi terakhir, kita ini generasi akhir.
Generasi akhir ini paling pendek usianya, paling kecil orangnya. Nabi kita Rasulullah SAW usianya berapa tahun? 63. Karena Nabi kita ini usianya 63 tahun, maka umatnya rata-rata segitu. Rasulullah SAW bersabda, "Likulli syai'in hasad, wa hasadu ummati bainas sittin was sab'in." Setiap sesuatu ada masa-masa panennya. Saudara tanam padi ada masa panen, tanam jagung ada masa panen, tanam pisang ada masa panen. Apa saja ada panennya. Saudara misalnya ternak ayam potong ada masa panen, ternak kambing ada masa panen. Apa saja ada masa panennya. Lalu kata Rasulullah, wa hasadu ummati bainas sittin was sab'in. Masa panen umatku antara 60 dan 70 tahun. Karenanya kita ini umat Islam, kalau dah masuk usia 60 yang rajin ke masjid. Mengapa? Karena dah masuk masa-masa panen. Kalau sampai 70 belum dipanen, oh berarti ini panennya agak tua ya. Dapat bonus. Ini 60-70. Tapi gak pasti. Kadang-kadang belum 60 dipanen. Apalagi sekarang ini kan masa-masa Covid ya. Dan ini sebentar lagi katanya Covid itu kan virus corona. Ibunya corona mau datang ke sini. Dipanggil Omikron. Omikron itu artinya ibunya corona. Mau datang. Ini kalau datang ya, kalau lagi apes, kalau lagi takbir belum masa panen ya meninggal. Tapi mudah-mudahan baik-baik saja. Amin Allahumma. Mudah-mudahan Omikron balik ke tempat asalnya di Cina atau di Amerika. Nah di mana biar balik ke tempatnya, nggak datang ke sini. Nah, ini usianya segitu, umatnya Rasulullah. Orangnya pendek-pendek saudara. Apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia ini rata-rata di bawah 2 meter. Gak ada yang 2 meter, jarang ada yang 2 meter. Jarang ya. Apalagi 2 meter lebih. Karenanya orang Indonesia ini, walaupun tiap hari sebelum ada pandemi, yang berangkat umroh dari Indonesia tiap hari lebih 15.000. Paling banyak di tanah suci, tapi gak kelihatan. Mengapa? Orangnya pendek-pendek. Kalah sama yang besar-besar dari Turki, dari India, dari Iran, dari Asia Tengah, pendek-pendek. Nah, walaupun begitu, umatnya Rasulullah ini usianya pendek-pendek, orangnya juga kecil-kecil, tapi lebih utama, lebih baik menurut Allah dibandingkan umat-umat para nabi terdahulu. Mengapa umatnya Rasulullah lebih baik, lebih sempurna, lebih utama? Di dalam ayat Al-Quran tadi dijelaskan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu senantiasa menyuruh kebaikan dan senantiasa mencegah dari kemungkaran. Ini memang sifat baik umat Islam. Umat Islam itu saudara, oleh Allah diberikan karunia yang luar biasa. Diberikan karakter senang amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada kebaikan bareng-bareng ngajak. Kalau ada kemungkaran nanti bareng-bareng protes, melarang. Ini umat Islam. Karenanya umat Islam itu dimanapun kumpul, ngajak bangun masjid, ngajak bangun TPQ, ngajak mendirikan madrasah diniyah, mendirikan pondok pesantren, bikin tabligh akbar, mengadakan kajian subuh, mengadakan tahlilan, yasinan, macam-macam. Karena umat Islam ini memang karakternya amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini beda saudara dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu dicela di dalam Al-Quran, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh.
Orang-orang dulu, orang-orang ahli kitab Bani Israel tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan. Kalau umatnya Rasulullah ini saling mencegah dari kemungkaran, saling menyuruh kebaikan. Ini umat Islam. Jangankan yang tinggal di Poso, yang tinggal di Sulawesi Tengah, di Indonesia, memang negara mayoritas Muslim. Kadang-kadang ada saudara kita kerja di Korea, kerja di Hong Kong, kerja di Jepang, kerja di Eropa. Karena sekarang ini ada media sosial, sesama pekerja Muslim dari Indonesia komunikasi. Nanti waktu libur kerja mereka janjian ketemu. Setelah ngumpul, apa yang dilakukan? Nanti dilihat wajah-wajah di antara mereka. Kira-kira yang wajahnya potongan jadi ustadz diminta ngasih tausiah. Kadang diminta mimpin yasinan, padahal dia di kampungnya gak laku jadi ustadz. Berhubung kerja ke Hong Kong, kerja ke luar negeri dipanggil ustadz. Tetangganya gak tahu kalau dia sudah ustadz. Nanti kalau ada libur panjang, pekerja yang ada di luar negeri itu iuran. Setelah uangnya ngumpul banyak, mengundang ustadz-ustadz dari Indonesia. Saya, Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, ustadz-ustadz yang lain diminta ke Hong Kong, diminta ke Korea, ke Eropa, kemana-mana. Itu yang undang saudara bukan orang Korea. Kita gak bisa bahasa Korea. Yang undang itu orang Indonesia yang lagi TKI kerja di sana. Ceramahnya, acaranya 2 jam, tapi undangannya 1 minggu. Mengapa 1 minggu? Sisanya untuk rekreasi dan jalan-jalan. Kalau yang dengar loh, Pak Kiai diundang ke sana ya, dikiranya heboh gitu ceramahnya. Ceramahnya ya biasa aja, sama dengan isi ceramah di Poso. Bahasanya juga sama. Nah, ini artinya apa? Umat Islam ini memang karakternya amar ma'ruf nahi munkar. Karena umat Islam ini karakternya amar ma'ruf nahi munkar, umat Islam ini menjadi umat yang istimewa. Apa istimewanya? Mayoritas umat Islam oleh Allah dijaga akan selalu istiqomah mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mayoritas umat Islam oleh Allah dijaga tidak akan terpeleset, tidak akan tersesat menjadi pengikut aliran sesat. Karenanya di dalam hadis sabda Rasulullah SAW, Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Artinya umat Islam ini kalau bersepakat pasti benar. Ini kalau dalam ilmu agama disebut dengan teori ijma ulama. Ijma itu hukumnya wajib diikuti. Pokoknya kalau para ulama sepakat pasti benar. Kalau para ulama kesepakat, lalu apa yang menjadi ukuran atau standar kebenaran? Sabda Rasulullah, fa idza ra'aytum ikhtilafan fa 'alaikum bis-sawadil a'dham. Apabila kamu melihat terjadinya perbedaan pendapat, banyak pandangan yang berbeda-beda, satunya menganjurkan, satunya bilang sesat, satunya mengatakan sunnah, satunya mengatakan bid'ah, maka bagaimana? Berpeganglah kalian dengan ajaran mayoritas umat Islam. Nah, dalam hadis ini ketika terjadi perbedaan pendapat, Rasulullah SAW memberikan rambu-rambu, memberikan petunjuk agar kita mengikuti golongan mayoritas. Nah, mayoritas ini yang kemudian disebut dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti Al-Khairat, Nahdlatul Ulama, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mayoritas. Karenanya ajaran mayoritas jangan disalahkan. Mengapa? Kalau disalahkan, dia yang salah, yang menyalahkan. Karena di mayoritas umat Islam ini banyak ulamanya. Ulamanya alim-alim saudara. Dan ulamanya ini istiqomah
menjalankan amal ma'ruf nahi munkar, menjaga ajaran-ajaran umatnya agar tidak tersesat. Justru yang menyalahkan ajaran mayoritas itu yang keliru. Ini contoh ya, bangsa kita umat Islam di Indonesia. Sebenarnya bukan cuma di Indonesia, umat Islam di mana-mana, di Indonesia, di Singapura, di Brunei, di Malaysia, di Thailand, di Kamboja, di mana-mana. Kalau ada orang meninggal dunia, ada keluarganya meninggal dunia, biasanya kita ada acara tahlil. Kalau di Poso tahlil berapa hari? 7 hari. 7 hari. Dari dulu ada orang-orang baru bilang tahlil gak boleh, tahlil sesat. Gak sesat saudara. Tahlil ini amalan mayoritas umat Islam. Saya tahun 2018 diundang di Aceh, di Sigli, di Pidi, provinsi Kabupaten Pidi di Aceh. Waktu itu di Aceh itu kalau acara pengajian tabligh akbar begini, biasanya pesan panitia, Pak Kiai, masyarakat minta Kiai ceramah 3 jam. Nanti tanya jawab 1 jam. Karena ceramahnya 3 jam saudara, di meja itu minumannya macam-macam. Ada kopi, ada teh, ada STMJ, ada banggrek, ada apa lagi? Ada lasgar, pokoknya macam-macam. Ada 5 macam. Karena ceramahnya 3 jam. Kalau di Indonesia, kalau di Jawa, di Sulawesi, biasanya 1 jam ceramahnya. Karenanya cukup 12 sudah. Gak perlu banyak-banyak. Harga isinya ini.